Belajar untuk memaafkan orang tua. Bisa apa enggak? Karena pembelajaran ini yang insya Allah menjadikan sel telurnya itu bagus, rahimnya bagus. Jadi coba belajar. Disinilah nanti akhlak itu terbentuk baik. Kalau jengkel dengan ayah, rahimnya itu tidak bagus. Walaupun dari sisi kacamata kedokteran itu rahimnya itu bagus. Kalau jengkel dengan ibu, nanti sel itu dimatikan di tengah jalan atau rahimnya dimatikan. Itu cara-cara Allah agar orang itu tahu. Jadi kalau jengkel dengan ibu, nanti sel telurnya itu tidak berfungsi dengan baik. Seluruh organ tubuh manusia itu ada yang jaga, yaitu para malaikat utusan Allah. Yang jaga itulah yang mengetahui ibu atau seseorang atau siapapun yang dia tuh jengkel, baik jengkelnya tuh dengan ibu atau ayah, pokoknya jengkel tuh rahimnya tuh akan tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan suami, spermanya tuh tidak bisa menembus. Jadi itulah cara-cara Allah. Cara menegur hambanya itu ya lewat yang manusiawi. Jadi biasanya tuh ada orang yang menegur, kok belum punya anak sudah sekian tahun, begini diberi petunjuk. Jadi kalau ada orang memberi seperti itu, itulah petunjuk dari Allah. Sebenarnya petunjuk itu ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang orang itu tidak peka, tidak paham, malah tambah mengatakan kamu itu sok tahu, malah begitu kan. Padahal itu sebenarnya petunjuk dari Allah. Allah memberi petunjuk lewat lesan orang tersebut. Sihir itu bisa masuk karena rusaknya iman. Contoh, menjelek-jelekan sesama muslim. Rusaknya amal. Contoh, bersedekah yang niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah itu maksudnya saya tak bersedekah ya supaya rezeki saya lancar, supaya dapat jodoh, supaya dapat pekerjaan. Nah itu namanya bukan lillahi ta'ala. Niatnya itu dunia. Jadi kalau minta dunia itu ya doa saja. Kalau seseorang itu merasa benar dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia ketahui, itu dianggap sesat oleh Allah Ta'ala. Bukan saya ya yang menganggap sesat. Allah menganggap sesat bagi orang yang merasa benar. Dia tuh merasa benar karena sudah baca Quran. Seharusnya tuh cari tahu mengapa sihir itu bisa masuk. Oh mungkin saya baca Qurannya kurang banyak ya, akhirnya diperbanyak, tambah lama tambah parah. Seharusnya itu koreksi. Kalau kita melakukan pekerjaan itu kan harus koreksi. Kenapa ya tadi pekerjaan saya kok mengalami kegagalan? Seharusnya koreksi. Ini masih tetap menganggap pekerjaannya itu benar. Jadi baca Qurannya itu dianggapnya itu benar di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah itu termasuk rusak amalnya karena niatnya itu bukan karena Allah. Allah itu perintahkan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku untuk Allah. Tapi kok diniatkan untuk dunia, ini kan sudah menyimpang. Jadi ada orang masuk angin ya. Masuk angin itu penyebabnya itu ya cepat jengkel. Cepat jengkel itu menyebabkan masuk angin. Jengkel itu beda ya dengan marah. Kalau marah itu meledak-ledak itu marah. Kalau ngomel itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi jengkel itu ya sambil ngomel itu kalau weng. Rahimnya itu dimatikan. Itu cara-cara Allah agar orang itu tahu. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Bunda, sudah 2 bulan ini saya sesak napas. Terus di tenggorokan rasanya ada yang mengganjal. Kalau sesak napas itu ya insya Allah karena marah yang disimpan. Kalau marah yang dikeluarkan menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi kalau disimpan sesak, kalau dikeluarkan jantung. Jadi ya sebaiknya ya jangan marah gitu. Kalau yang mengganjal di tenggorokan itu karena ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini tuh misalnya baca Quran, baca surat Yasin supaya selamat. Niatnya itu begitu.
baca surat Waqiah supaya rezeki lancar. Kan banyak ya di antara kita ini ya, ustadz-ustadz itu mengatakan begitu, amalan ini amalan itu untuk dunia, itu sebenarnya tuh ada efeknya. Kalau baca Quran, baca sholawat itu ya karena Allah, ya titik, sudah, jangan diniatkan apa-apa, niatnya hanya satu, karena Allah perintah baca Quran, saya akan baca Quran hari ini karena perintah Allah, ya sudah gitu aja. Kalau diniatkan untuk biar anaknya dapat jodoh atau ini itu, pokoknya untuk dunia, itu hanya mendapatkan di dunia, tapi di akhirat dia tuh tidak dapat apa-apa karena sudah diminta bayarannya di dunia. Jadi kan baca Quran itu kelihatannya tuh amalan-amalan akhirat, tapi karena niatnya tuh salah, minta dunia, di dunia memang pasti diberikan. Ya itu ada kepastian kalau minta di dunia. Karena firman Allah itu ada dalam Al-Quran keterangannya, barang siapa minta di dunia akan diberikan. Kalau minta di akhirat akan diberikan. Tapi kalau minta di dunia tuh ada keterangannya nanti disiksa, kecuali kalau bertobat.